Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu mengampuni. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam kehidupan ini saya percaya bahwa mungkin seringkali kita berusaha sebagai kita anak Tuhan, putra-putri kerajaan sorga, kita mengerti bahwa hidup kita ini kita harus bisa menjaga hidup kita ini agar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita nggak bisa kan mengatur semua yang ada di sekitar kita juga seperti itu. Makanya nggak heran Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita sudah menjaga hidup kita, tapi kita dipertemukan dengan orang-orang yang seringkali saudara datang dalam hidup kita dan membuat kita seringkali merasa kesal, merasa jengkel, merasa sedih. Bahkan saudara, ada beberapa kasus dari anak Tuhan yang datang kepada saya. Dia berkata bahwa melalui orang-orang yang datang ke dalam hidupnya itu, dia merasa sakit hati, dia merasa terluka, dia merasa kepahitan. Haleluya. Dan beberapa dari mereka juga, mereka mengabaikan status sebagai anak Tuhan dengan berkata, saya akan membalas dendam. Haleluya. Tapi saya mau berkata hari ini, kita buang jauh-jauh hal-hal seperti itu. Kenapa? Kita kembali kepada firman Tuhan, sekalipun kita diperhadapkan orang-orang yang seperti itu dalam hidup kita, percayalah bahwa ada maksud Tuhan untuk kita semakin dewasa di dalam Kristus. Mari kita lihat sama-sama dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di sini dengan jelas saudara, Tuhan mengajarkan kita, kalau kita disakiti, kita dilukai oleh saudara-saudara kita, maka di sini ada satu kata yang harus menjadi kita juga contoh untuk kita lakukan, yaitu kita harus punya sikap mengampuni. Haleluya. Saudara, ini gak mudah, saudara, mengampuni orang yang melukai kita, membuat kita sakit hati, membuat kita sampai hidup ini pun kita merasa jadi gak enak. Saudara, itu gak mudah, tapi Alkitab berkata, menghadapi orang-orang seperti itu pun kita harus tetap berusaha mengampuni. Haleluya. Mungkin beberapa saudara merasa aneh, dan beberapa saudara bertanya, kenapa Alkitab mengajarkan kita untuk kita mengampuni bahkan orang yang melukai kita sekalipun. Haleluya. Baik, saya akan coba kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ada beberapa hal kenapa Alkitab mengajarkan seperti itu. Yang pertama, saya mengajak kita membuka dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi di sini adalah rule yang jelas yang datang dari Tuhan. Saudara mau mengampuni, maka Tuhan mengampuni saudara. Kalau saudara nggak mau melepaskan pengampunan, maka Tuhan juga akan sulit mengampuni saudara. Sedangkan kita sadar sebagai manusia, kita nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Haleluya. Maka saya menarik sebuah kesimpulan kenapa kita harus punya gaya hidup mengampuni. Karena yang pertama, mengampuni adalah sebuah perintah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang namanya perintah, kita nggak bisa bilang nanti, kita nggak bisa bilang tidak. Haleluya. Karena kita harus sadar bahwa posisi kita sebagai prajuritnya Tuhan. Namanya prajurit, kalau komandan yang berkata,
Dia cuma bisa bilang, yes sir, siap, haleluya. Begitu juga kita, haleluya. Perintah ini mari kita lakukan karena kita sadar memang sekali Tuhan memerintahkannya, pasti kita tahu apa yang belum kita mengerti, Tuhan tahu lebih daripada yang kita mengerti. Maka Dia juga pasti akan menjamin masa depan kita di saat kita mengiring Tuhan dengan ketaatan. Haleluya. Hal yang kedua, mari kita lihat sama-sama dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Haleluya ya. Jadi dikatakan kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus firman-Nya itu tinggal di dalam kita, maka bonusnya kita minta apa, maka Tuhan akan kasih. Dan kata-kata minta apa saja itu termasuk waktu kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya setiap kita, seringkali kita berdoa ada hal-hal juga yang kita rindukan Tuhan nyatakan buat setiap kita. Dan itu nggak salah saudara. Tapi satu hal, supaya semua kerinduan saudara, doa-doa saudara menerima jawaban yang datang dari Tuhan. Dan kita ada di bawah langit yang bukan langit tertutup, tapi langit yang terbuka. Saya percaya bahwa kita harus mau terlebih dahulu mengampuni supaya doa-doa kita tidak terhalang. Haleluya, haleluya. Ini hal kedua saudara pegang baik-baik ya. Jadi mengampuni agar doa-doa kita juga tidak terhalang. Haleluya. Hal yang ketiga yang kita akan belajar, yang terakhir Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama melihat dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan amin. Haleluya. Di sini saudara kita tahu sumbernya dari Tuhan ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya Maha Pengampun yang bisa mengampuni kita atas setiap kesalahan kita, tapi dikatakan Dia juga sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Haleluya, haleluya. Mungkin beberapa berkata, apa hubungannya Pak Pendeta antara mengampuni dengan sakit penyakit? Ya, karena ada beberapa penyakit itu disebabkan karena beban dalam hatinya. Ya, dia terluka hatinya, dia kepahitan hatinya. Makanya akhirnya karena dia menyimpan akar kepahitan yang berkepanjangan, akhirnya dia bisa kanker. Haleluya. Ada juga yang menyimpan rasa tekanan yang begitu luar biasa sekian lama, maka dia bisa stres, dia bisa depresi, dia mengalami gangguan kejiwaan. Tapi saya mau bilang, kalau saudara menghadapi hari-hari atau hal-hal seperti itu, maka cuma satu jawabannya. Datang kepada Tuhan dan saudara harus mau mengampuni mereka yang melukai saudara. Maka saudara bukan hanya terhindar dari sakit penyakit, tapi kalaupun hari ini saudara sudah ada sakit tersebut, percayalah dengan bilur-bilur darah Yesus, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Hati saudara akan dibalut, hati saudara akan diobat, dipulihkan kembali. Karena dari hati terpancar kehidupan. Kalau hati saudara sudah pulih, hati saudara sudah bersih, saya percaya pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan akan dinyatakan atas setiap kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar program ini. Kalau ada hari ini kami yang berkata, ya Tuhan, saya kepahitan, saya sakit hati, saya terluka dengan dia. Saya mau katakan lepaskan pengampunan tersebut. Dan saya sebagai hamba Tuhan berdoa, kiranya Tuhan menjamah dan mendengar doanya. Sembuhkan hatinya, balut hati, bebat hatinya. Dan aku berdoa, kiranya tingkap langitmu terbuka, Engkau memberkati mereka yang jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Pemulihan dinyatakan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.